Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang beranggotakan saya sendiri Adriana Amelia dengan NIM 962019-067. Selanjutnya ada Mas Ruro dengan NIM 962019-066 dan Rizka Andreevi dengan NIM 962019-071. Di sini kami akan membahas valuasi saham dengan metode DCF. Sebelumnya, kami akan menjelaskan deskripsi perusahaan yang kami pilih, yaitu perusahaan Meta atau Nusantara Infrastruktur Tbk. Nusantara Infrastruktur Tbk atau Meta adalah perusahaan holding yang bergerak di bidang industri pengembangan infrastruktur. Kegiatan usaha perusahaan terdiri dari jasa, perdagangan, dan pengembangan yang terkait dengan infrastruktur, pertambangan, minyak, dan gas bumi. Tanggal berdiri Nusantara Infrastruktur adalah pada tanggal 1 September 1995 dan tanggal IPO-nya adalah pada tanggal 18 Juli 2001. Untuk valuasi saham dengan metode Discount Cash Flow atau DCF, perusahaan PT Nusantara Infrastruktur Tbk atau Meta memiliki margin of safety atau MOS yang sangat baik, serta memiliki MOS yang paling tinggi di antara perusahaan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP dan perusahaan Jasa Marga atau JSMR, yaitu dengan MOS sebesar 56% dengan harga saham di tanggal 27 Oktober 2020 yaitu sebesar Rp106 dan intrinsic value atau harga wajarnya yaitu sebesar Rp242,56. Untuk keuangan dan kinerja perusahaan PT Infrastruktur Tbk atau Meta dari segi return on equity atau ROE-nya yaitu sebesar 2,87% memang masih kurang bagus karena ROE perusahaan Meta kurang dari 10%. Akan tetapi dari debt equity ratio atau DER-nya yaitu sebesar 0,89 kali sudah termasuk bagus karena DER perusahaan Meta kurang dari 1 kali. Dan untuk asetnya yaitu sebesar 5,88 triliun sudah cukup banyak dengan total kewajiban atau liabilitasnya sebesar 2,53 triliun. Perusahaan Meta memiliki liabilitas yang paling sedikit di antara perusahaan CMNP dan perusahaan JSMR. Pendapatan perusahaan PT Nusantara Infrastruktur Tbk atau Meta, pendapatannya itu kurang stabil. Jadi, pada tahun 2015, pendapatan perusahaannya sebesar 618.208 juta. Lalu mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 986.831 juta, mengalami penurunan selama 2 tahun ke depan yaitu 2017 sebesar 792.19 juta dan 2018 mengalami penurunan 781.768 juta. Lalu pada 2019 perusahaan ini mengalami kenaikan sebesar 1.573.690 juta. Meta bergerak dalam sektor ini tentunya tidak sendirian. Ada beberapa perusahaan pesaingnya juga seperti CMNP dan JSMR. Jadi, berikut adalah deskripsi dari perusahaan CMNP dan JSMR. Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP adalah perusahaan yang bergerak dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan proyek jalan tol termasuk perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan jalan tol. Kegiatan utama perusahaan meliputi pengoperasian proyek, jalan, investasi, penyediaan, pengembangan, dukungan jalan tol, dan operasi bisnis di daerah lain yang terkait dengan operasi jalan tol.
Jasa Marga Persero Tbk atau JSMR adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan jalan tol. Kegiatan usaha utamanya meliputi melakukan perencanaan teknis, konstruksi, operasi, atau pemeliharaan jalan tol, serta memperoleh lahan di kawasan tol, Rumijatol, dan di daerah perbatasan Rumijatol untuk tempat istirahat, layanan, beserta fasilitas dan bisnis lainnya. Di sini saya akan membandingkan 3 perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi dari segi valuasi sahamnya. Ketiga perusahaan tersebut yaitu adalah yang pertama ada PT Nusantara Infrastruktur Tbk atau dengan kode saham META, yang kedua ada PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau dengan kode saham CMNP, dan yang ketiga ada Jasa Marga dengan kode saham JSMR. Dapat dilihat dari MOS-nya, perusahaan CMNP memiliki MOS sebesar 45%, perusahaan JSMR memiliki MOS sebesar 49%, dan perusahaan META memiliki MOS sebesar 56%. Sebenarnya, dari ketiga perusahaan tersebut memiliki MOS yang sangat bagus, karena MOS ketiga perusahaan tersebut lebih dari 35%. Tetapi, kami memilih perusahaan dengan MOS yang tertinggi untuk investasi kami, yaitu perusahaan META dengan MOS sebesar 56%. Mari kita bandingkan dari segi keuangan ketiga perusahaan tersebut. Dari segi ROE atau Return on Equity-nya, perusahaan CMNP memiliki ROE sebesar 6,84%, perusahaan META memiliki ROE sebesar 2,87%, dan perusahaan JSMR memiliki ROE sebesar 1,12%. Sebenarnya, dari segi ROE, ketiga perusahaan tersebut tidak ada yang cukup bagus, karena ROE yang bagus itu yang rasionya lebih dari 10%. Dari segi DER atau Debt Equity Ratio, perusahaan CMNP memiliki DER sebesar 0,96 kali, perusahaan META memiliki DER sebesar 0,89 kali, dan perusahaan JSMR memiliki DER sebesar 4,21 kali. DER yang bagus adalah yang kurang dari 1 kali. Dari segi aset, perusahaan CMNP memiliki aset sebesar 15,61 triliun, perusahaan META memiliki aset sebesar 5,88 triliun, dan perusahaan JSMR memiliki aset sebesar 103,47 triliun. Dengan kewajiban atau liabilitasnya, perusahaan CMNP sebesar 6,77 triliun, perusahaan META 2,53 triliun, dan perusahaan JSMR 79,35 triliun. Kesimpulannya adalah, dari segi ROE, perusahaan META memang kurang bagus jika dibandingkan dengan perusahaan CMNP. Akan tetapi, perusahaan META lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan JSMR. Dari segi aset, perusahaan META memang kurang bagus jika dibandingkan dengan perusahaan CMNP dan perusahaan JSMR. Akan tetapi, dari segi DER dan dari segi liabilitas atau hutang perusahaan META ini lebih bagus jika dibandingkan dengan perusahaan CMNP dan perusahaan JSMR. Perusahaan META juga memiliki MOS yang lebih tinggi di antara ketiga perusahaan tersebut. Maka dari itu, kami memutuskan untuk membeli saham dari perusahaan PT Nusantara Infrastruktur Tbk atau META. Walaupun dari segi aset perusahaan META memiliki aset yang paling rendah dibandingkan perusahaan CMNP dan perusahaan JSMR, itu tidak apa-apa, karena perusahaan META memiliki hutang yang paling rendah di antara ketiga perusahaan tersebut. Serta walaupun pendapatan META kurang stabil, itu tidak apa-apa, karena dari tahun 2018 ke tahun 2019 pendapatan perusahaan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan perusahaan META memiliki merger
margin of safety yang paling tinggi di antara ketiga perusahaan tersebut, dan Meta memiliki harga saham yang paling rendah di antara ketiga perusahaan tersebut. PT Nusantara Infrastruktur Tbk atau Meta memainkan peran aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Fokus utama perusahaan adalah pada sektor jalan tol. Kantor pusatnya berlokasi di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini memiliki konsesi infrastruktur di banyak daerah di sektor infrastruktur di seluruh Indonesia, meliputi jalan tol, energi terbarukan, air bersih, dan pelabuhan laut. Sebagai salah satu perusahaan infrastruktur swasta terkemuka di Indonesia, saat ini Nusantara Infrastruktur memberikan layanan kepada lebih dari 103 juta pelanggan, 550 rumah tangga, 103 juta kendaraan, dan lebih dari 210 kapal laut. PT Nusantara Infrastruktur Tbk memainkan peran aktif dalam mempercepat kegiatan bisnis seperti transportasi, komunikasi, jaringan distribusi, lembaga keuangan, dan pasar, serta sistem pasukan energi. Makassar merupakan wilayah yang mempunyai potensi besar dalam pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong perekonomian nasional. Dimulai sejak April 2018, jalan tol layang pertama di timur Indonesia ini kokoh dibangun sepanjang 4,3 km dengan skema investasi oleh pihak swasta. Jalan tol layang ini diharapkan dapat memberikan kemudahan mobilitas, pendistribusian barang dan logistik, sekaligus akan mengoptimalkan fungsi jaringan jalan tol di Kota Makassar yang nantinya akan menghubungkan simpul ekonomi, bandar udara, pelabuhan, perkantoran, dan kawasan industri. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai valuasi saham dengan metode DCF untuk sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.